Halo teman-teman, nama saya Jenny Kawarnihulu, kelas B, semester 1. Kali ini saya akan mereview materi Pancasila dari dosen pengampu Bapak Restu Yandika Sakti Zendate, SHMH. Dan saksikan video saya dan materinya. Pembahasan pertama yaitu latar belakang pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila lahir dari kebutuhan bangsa Indonesia untuk menanamkan nilai-nilai dasar yang menjadi panduan kehidupan berbangsa bernegara. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945, para pendiri bangsa menyadari pentingnya dasar negara yang bisa menyatukan berbagai suku, budaya, ras, dan agama. Oleh karena itu, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia. Namun, seiring berjalannya perkembangan zaman, nilai-nilai Pancasila mulai mengalami pergeseran akibat pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial. Karena itulah, pendidikan Pancasila diajarkan setiap jenjang pendidikan, bukan cuma hanya anak SD atau sampai masa SMA, tetapi masa kuliah pun ada. Untuk itu, menumbuhkan kesadaran berbangsa, cinta tanah air, dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua itu, tujuan pendidikan Pancasila ini adalah membentuk warga Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, menanamkan semangat nasionalisme dan cinta terhadap NKRI, mengembangkan sikap toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sosial, membekali peserta didik agar mampu berpikir kritis dan bertindak sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada pengaruh pendidikan Pancasila di Indonesia, yaitu pendidikan Pancasila memiliki peran besar dalam membentuk karakter bangsa. Di antaranya ada beberapa. Yang pertama yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya, mengajarkan pentingnya hidup rukun di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Yang kedua, menumbuhkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Maksudnya di sini yaitu membentuk masyarakat yang peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu menjadi pedoman moral dan etika kehidupan bangsa. Nah, maksudnya di sini yaitu nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam membuat kebijakan, hukum, dan perilaku warga Indonesia. Yang keempat adalah menangkal pengaruh negatif globalisasi. Maksudnya yaitu dengan memahami Pancasila, generasi muda memiliki filter terhadap budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Yang kelima yaitu mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Maksudnya yaitu mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan pendapat dan pembahasan kedua yaitu beberapa masalah yang ada di Indonesia dan solusinya. Yang pertama yaitu kemiskinan. Banyak warga Indonesia yang belum terpenuhi kebutuhan dasar. Untuk mengatasi, ciptakan lapangan kerja dan tingkatkan pendidikan vokasi. Nah, yang kedua yaitu korupsi, menghambat pembangunan dan keadilan. Solusinya yaitu memperkuat hukum dan tindakan transparansi pemerintahan. Yang ketiga yaitu pemerintahan rendah, kualitas dan pemerataan pendidikan belum merata. Solusi yaitu memperbaiki fasilitas sekolah dan tingkatkan kualitas guru. Dan yang keempat yaitu yang sering kita lakukan sendiri yaitu kerusakan lingkungan adalah membuang sampah sembarangan dan pencemaran tinggi. Solusi yang pas yaitu tegakkan hukum lingkungan dan dorong energi hijau. Dan yang kelima, pengangguran. Banyak sarjana yang lulus tetapi tidak bisa bekerja karena tidak memiliki lapangan kerja. Solusinya yaitu memperbanyak industri kreatif dan pelatihan keterampilan untuk bisa sarjana mendapatkan pekerjaan yang layak untuk di bidangnya sendiri. Pembahasan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kajian sejarah.
Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia merupakan topik yang sangat penting dan sangat kompleks. Ada beberapa aspek terkait Pancasila dalam kajian sejarah. Nah, sejarah pembentukan Pancasila adalah Pancasila lahir dari proses panjang sejarah bangsa Indonesia, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti agama, budaya, dan pemikiran yang membentuk nilai-nilai dasar masyarakat Nusantara. Pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, pembahasan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kajian sejarah. Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia merupakan topik yang sangat penting dan sangat kompleks. Ada beberapa aspek penting terkait Pancasila dalam kajian sejarah. Nah, sejarah pembentukan Pancasila. Pancasila lahir dari proses panjang sejarah bangsa Indonesia, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti agama, budaya, dan pemikiran yang membentuk nilai-nilai masyarakat Nusantara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, terus internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang esa atau perkebudayaan. Nah, perkembangan Pancasila dalam sejarah, Pancasila telah mengalami dinamika dan tantangan sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Berikut beberapa era penting, yaitu era pra-kemerdekaan. Maksudnya, Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua yaitu era Orde Lama. Yang maksudnya Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Yang ketiga yaitu era Orde Baru. Maksudnya Pancasila ingin dilaksanakan secara murni, konsekuen, sebagai kritik terhadap Orde Lama. Yang keempat, Orde Reformasi. Maksudnya itu Pancasila sebagai ideologi yang reformis, dinamis, dan terbuka. Tantangan dan dinamika Pancasila. Pancasila menghadapi berbagai tantangan dan dinamika seperti perbedaan pandangan, interpretasi diri masing-masing individu dan kelompok, serta pengaruh globalisasi yang dapat mengancam eksistensinya. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk terus belajar dan memperkaya pengetahuan tentang Pancasila, serta mendorong partisipasi aktif seluruh komponen bangsa dalam membangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga itu relevansi Pancasila di era modern. Pancasila tetap relevan di era modern saat ini karena nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, demokrasi, persatuan rakyat, dan kerakyatan dan kemanusiaan sangat relevan dalam menghadapi kompleksitas masalah sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, itulah pembahasan yang keempat, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Pancasila Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang
Soekarno mengesahkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara merupakan langkah yang penting dalam sejarah Indonesia, karena Pancasila menjadi ideologi negara dan pedoman bagi pemerintahan dan rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah pembahasan yang keempat. Bye-bye. Pembahasan yang kelima yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Ada beberapa pembahasan yang diantaranya yaitu: pertama, pengertian Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Semua peraturan, kebijakan, tindakan pemerintah harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. 2. Dasar hukum. Kedudukan Pancasila ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ada empat fungsi sebagai berikut, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Maksudnya, semua peraturan perundang-undang harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Kedua, yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Maksudnya yaitu pemerintahan wajib membuat satu kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan. Yang ketiga yaitu sebagai pandangan hidup bangsa, kehidupan bernegara juga. Maksudnya itu Pancasila menjadi arah dan tujuan pembangunan nasional dalam negara. Yang keempat yaitu sebagai pemersatu bangsa. Maksudnya nilai-nilai menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan di tengah-tengah keberagaman ras, budaya, agama, dan sebagainya macamnya. Pembahasan keempat yaitu makna kedudukan Pancasila. Maksudnya Pancasila menjadi fondasi ideologi konstitusi negara Indonesia. Pancasila menjadi acuan moral dan hukum dalam menjalankan kehidupan bernegara. Tidak ada satu peraturan atau kebijakan yang boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima yaitu contoh penerapan dalam kehidupan. Pemerintahan membuat kebijakan sosial dan ekonomi berdasarkan nilai keadilan. Ini tertera pada sila yang kelima. Terus masyarakat menjalankan musyawarah mufakat. Ini tertera pada sila yang keempat. Semua warga Indonesia atau warga negara menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Ini Pembahasan keenam yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar Indonesia itu ada beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama itu dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berarti bahwa Pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi pemerintahan dan rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ideologi negara. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang berarti bahwa Pancasila menjadi sistem nilai dan prinsip yang menjadi pedoman bagi pemerintahan dan rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sumber hukum. Pancasila merupakan sumber hukum bagi undang-undang dan peraturan lainnya di Indonesia, yang berarti bahwa semua undang-undang
dan peraturan harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Yang keempat yaitu pedoman pembangunan. Pancasila merupakan pedoman bagi pembangunan nasional Indonesia, yang berarti bahwa semua program dan kegiatan pembangunan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan prinsip-prinsipnya harus sesuai dengan Pancasila. Yang kelima yaitu identitas bangsa. Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia, yang berarti bahwa Pancasila menjadi ciri khas dan keunikan bangsa Indonesia dalam bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Itulah pembahasan bagian ke-6. Bye-bye.